Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, matur nuwun Bapak, Ibu-ibu. Selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa dikaruniai iman, kebersamaan, kesehatan, keberkahan pada pagi ini bisa sharing silaturahim, belajar bersama untuk lebih berbahagia. Ini judulnya Bahagia Bersama Quran. Bagaimana ibu-ibu hari ini berbahagia? Bapak berbahagia? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan rasa bahagia itu selalu ada dalam diri kita. Nah, kita akan sharing tentang bahagia bersama Quran. Perkenalkan, saya Heru, saya ngajak istri dan anak di belakang untuk ngaji bersama. Saya di IKD diamanai di bidang keumatan. Dan saya punya kegiatan pondok kita dapur di Ngargoyoso, Puntorejo, di depan Penyulingan, sebelahnya Kampung Karet. Monggo ibu bapak kalau mau refreshing ke sana. Untuk refreshing kita dapur Quran, ngaji-ngaji santai di sana. Jadi mari kita awali dengan doa dalam Al-Quran surat Toha surat 15. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Biasanya ini kalau anak-anak kita di sekolah biasanya doanya ini untuk tambahkan ilmu. Atau satu lagi yaitu doanya Nabi Musa, Robbi sohri sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari lapangkan dada untuk bisa menyampaikan dengan jelas. Dan yang membahagiakan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurun Al-Qur'an ini diturunkan untuk agar kamu tidak menjadi susah. Ini kurang tidak ya? Agar kamu astagfirullah. Ini mohon maaf, saya perbaiki. Agar kamu tidak menjadi susah. Betul Ibu? Tidak. Ya? Oh, di depan, ya. Oh, berarti tidak, berarti tidak sekali. Tidak sekali Quran ini diturunkan untuk menjadi susah, malah membuat kita insya Allah tadi berbahagia. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Dengan melihat judul ini, kira-kira terbesit pertanyaan apa? Pitakenani pun menopo, kok bahagia bersama Quran? Mungkin pertanyaan pertamanya, kok bisa bahagia dengan Quran? Ya, teman-teman pertanyaan ngatan kan? Dari Ibu Sinten, Ibu Prapto, karena dengan Quran, membaca Quran, ingat Allah dan hati menjadi tenang. Salah satunya itu. Dan banyak lagi kalau kita tanya, kenapa kok bisa ya bersama Quran kok bahagia? Nopo malih Bapak? Kira-kira pertanyaannya ini dengan Al-Quran kita jadi tahu ilmu yang harus kita ketahui dan memang perlu kita ketahui. Bapak menurut? Dengan Quran maka kita mendapatkan petunjuk untuk menjalani kehidupan sehingga meraih kebahagiaan. Jadi pertanyaan ini kalau kita gali ya seperti itu. Karena kita yakin di awal Al-Quran pun di surat Al-Baqarah dijamin ya. Nah, pertanyaan saja mungkin apakah bahagia itu? Rasa bahagia ini menopo, Pak? Oke.
perasaan yang banyak ya, tentram, senang, apa namanya, mboten susah, mboten sedih. Ya, menang, sukses, banyak. Nah, bedanya senang sama bahagia menapa? Salah satu rasa bahagia mereka senang ya, tapi senang belum tentu itu mencapai nanti kebahagiaan. Senang biasanya ini kok kaitannya dengan materi. Misalnya Bapak Ibu pengen sesuatu, misalnya kendaraan, begitu tercapai senang Pak, senang lagi, beasiswa duwe kendaraan. Tapi besok lagi sudah punya kendaraan itu ya sudah biasa, biasa. Tapi kalau bahagia itu terus, perasaan yang terus, karena itu banyak yang bersifat spiritual, rohani, bahagia menika. Dan bahagia itu mudah-mudahan nggak kecampur ya dengan kesenangan. Jadi bahagia dengan materi atau senang dengan materi itu sakit menjebak kita. Ngertos artinya bondo Pak? Bondo. Bondo menika kekayaan nggih, duit nggih. Duit, mobil, rumah, menika bondo kan. Iya, jadi bondo menika materi, barang yang juga bisa membondo kita. Membondo enggak? Bondo kan naleni nggih. Jadi bondo itu kalau nggak tepat, bondo sebagai tujuan, bondo sebagai tujuan hidup, tujuan kita di dunia, maka dia akan malah jadi bondo, membelenggu kita. Maka kita harus bijak menempatkan bondo menikah sebagai sarana untuk kita mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal. Siapa yang menempatkan sarana sebagai tujuan, menikah hidupnya pasti susah. Nggih, mboten puas, golek terus akhir terbelenggu menikah. Tapi kalau menempatkan sarana sebagai tujuan kita mencapai tujuan yang hakiki, bahagia, insya Allah, laras menikah kita. Jadi genggamlah dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Terus salah satunya menikah. Kunci ini dengan Al-Quran. Tadi sudah disebutkan Al-Quran sebagai petunjuk kita yang lengkap untuk membimbing kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang tahu kebutuhan kita, yang ingin memberikan kebahagiaan sempurna kepada kita. Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabbul Alamin. Rabb menika menciptakan kita, memelihara kita, mendidik kita sampai kita sempurna menerima nikmatnya dunia dan akhirat. Insya Allah. Ya mudah-mudahan ini juga motivasi. Ini di surat Ali Imran ayat 79, hendaklah kamu menjadi manusia robani, manusia yang dekat, selalu dekat dengan Allah, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Kalau di hadis juga ada mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Walaupun satu ayat, ini membuat bahagia. Bapak Ibu mungkin punya grup WA, nggih. Daripada share yang macam-macam, nge-share ayat-ayat yang pas saat itu dirasakan mungkin berkesan. Gitu. Di-share satu ayat. Biasanya di HP-nya kan sampun wonten terinstall nggih. Al-Qur'an digital sampun. Mangke dipun install nggih kathah kalau di APP menika kathah. Ya, siapa yang mempelajari Al-Qur'an insyaallah atau mengajarkan pada anak-anaknya, keluarga kita, insya Allah nanti menjadi wasilah kita. Dan alhamdulillah di sini ada pondok entrepreneur dan pondok tahfidz. Nah, saya juga merintis pondok tadabbur Quran, mentadaburi, mempelajari, kemudian memaknai untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehingga kita selalu terbimbing dalam segala aktivitas. Jadi itu bersama Quran terus. Jadi minimal di HP kita yang kita kantong itu ada terinstall Quran dan terjemahannya.
Saged di searching Pak, mungkin kalau tunjukkan. Jadi apapun masalahnya nanti, cari kata-kata pokoknya, pokok kata. Jadi intinya masalah nopo. Mungkin di searching di Al-Quran terjemahan, mungkin keluar ayatin. Nanti kita pilih ayatnya. Oh, ayat Al-Quran kau membimbing kata singkatan, kata. Nah ini pertanyaan tadi sudah terjawab banyak ya. Apa bedanya senang dan bahagia sampun ya? Saya sudah bisa merasa bahagia dengan selain Al-Quran. Mengapa perlu Al-Quran? Tadi, ya, karena Al-Quran membimbing ke jalan yang hakiki, jalan yang sempurna untuk mencapai kebahagiaan. Kalau bahagia tanpa Al-Quran, mereka mungkin bahagia hanya saat tadi, senang tadi. Nanti di akhirat atau di dunia mungkin bahagia semu. Karena tidak terbimbing oleh petunjuk yang sempurna Al-Quran menikah. Saya mencoba bisa berbahagia dengan membaca Al-Quran, tapi tidak bisa. Bawaannya ngantuk. Bagaimana solusinya? Ya, ngaten menika. Nek ngantuk ngaji dewe, ya ngaji bareng. Atau ada pembimbing. Terus milih jam sing mboten ngantuk loh. Ngaji masa pas dikai waktu sing pas ngantuk. Ya pas seger-segere habis subuh. Nanti kalau ngantuk istirahat dulu. Al-Qur'ane sing rada ageng nggih, gen mboten macane jelas. Tumbas sing rada ageng. Dan seterusnya banyak cara nanti dicari. Atau dengan mengajarkan anak-anak, dengan mengajarkan kita juga bisa asik dengan diskusi, dengan pertanyaan-pertanyaan kepada, karena Al-Quran ini isinya kan seluruh jawaban pertanyaan kehidupan. Jadi membaca Qurannya, tadabbur Qurannya dengan bertanya, aku kok problemku ruwet ya, solusine Quran apa? Nah, mungkin bukan ngantuk tadi ini, ada keasikan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian saya bahagianya kalau mendengar qori yang bacaannya Qurannya bagus daripada membaca sendiri. Bagaimana itu? Itu berpahala. Mendengarkan Quran aja berpahala. Apalagi membaca, mempelajarinya dengan tajwid, belajar tahsin dan lain-lain. Apalagi dengan makna dan memang tahapan-tahapan itu adalah kemudian menjadi kita paham, mengamalkannya, mensiarkannya, melestarikannya terus. Allah. Bisakah saya bahagia tanpa paham makna Quran? Terus kita belajar proses, ya proses. Ingat ngaji ingatan menikah, terus untuk paham dan dilaksanakan. Kadang-kadang kehidupan ini itu kalau sesuai hati nurani, karena Al-Quran itu cocok dalam hati sanubari yang dalam. Jadi yang perbuatan apik cocok kali Quran. Jadi ayat menika wonten ayat kauniyah kauliyah. Ayat kauliyah Al-Quran menika bukti-bukti nyata menika pasti cocok karo ayat alam kehidupan, no peristiwa apa nonton ciptaan Allah pasti cocok kali. Tapi hati nurani kang suci. Sampun wau apakah bahagia itu sampun ya? Apa contoh kebahagiaan umat terdahulu dan manusia abad modern yang hidupnya bahagia bersama Quran? Sakit Pak, dari Al-Quran mungkin Bapak pernah baca umat dahulu yang bahagia. Ngambil contoh Al-Quran. Sakit Ibu? Bapak, kan Al-Quran buat bahagia tadi sampun ya. Kan kedah ada contohnya. Kira-kira contoh di Al-Quran, sosok yang bahagia. Pasti katanya nabi-nabi atau umat-umat yang soleh terdahulu. Dari nama yang diabadikan menjadi nama surat saja banyak ya. Ya. Surat Yusuf. Nabi Yusuf menikah dipun tuntun pertama bermimpi, gitu, kemudian dibuang saudaranya, tapi di akhir cerita di surat Yusuf itu bahagia, sakit memuliakan orang tuanya, bisa diberikan ilham ilmu untuk bisa menerjemahkan mimpi menjadi penguasa.
Sinten malih kata Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sudah sepuh, ya. Berdoa untuk bisa dikaruniai putra untuk meneruskan dakwahnya. Maka di hari tua pun dia dikabulkan. Jadi dikabulkan doa, menika membuat bahagia dan dituntun oleh Allah selalu berbahagia. Kata sangat ya Nabi Muhammad dengan perjuangan yang menang dah. Nah, Al-Qur'an menika pinten surat? Oh, Pak 114. Ya, 114. 30 juz. Nek 30 juz menika kan hanya cara untuk bisa khatam dalam 1 bulan dengan membaca 1 hari 1 juz. Tapi kalau surat menika wahyu menika dipun tata kalian malaikat Jibril kalian Rasulullah. 114. Nate merenungkan nama-nama surat. Kok 114? Tur namanya kok itu? Nah, ini wonten pertanyaan juga. Nah, menika menuntun kepada kebahagiaan. Urutan surat menika menuntun kepada kebahagiaan. Mangke wonten presentasi menika, tapi kira-kira wahyu pertama menapa? Al-Alaq 1 sampai 5 nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alati alama bil qalam alamal insana malam ya. Kira-kira nggih. Yen ora iso maca niku bahagia napa mboten? Luwih bahagia pundi iso maca kalih mboten iso maca. Dan perintah menika, perintah membaca menika nomor setunggal. Terus membaca menika kan dalam arti yang luas kan saged nanti saged memahami, mengetahui, punya pengetahuan tentang sesuatu. Sehingga dalam kehidupannya, dalam sehari-harinya dia tahu apa yang akan dilakukan, apa itu namanya. Dan ini dituntunkan kepada Nabi Adam. Yang pertama adalah sebutkan nama-nama. Membaca. Makanya anak-anak kita mulai kecil sudah diajarin bicara nama, dan Allah mengajarkan menikah di surat Ar-Rahman alam Al-Quran. Allah yang mengajarnya pandai berbicara untuk bisa mengetahui kehidupan menikah. Dan ini luar biasa. Terus ini wonten kita dapur, pondok kita dapur menjadi area pertama masuk pondok menikah adalah membaca ayat kauliyah, membaca kauliyah supaya paham, dan puncaknya menapa? Puncak membaca di surat Al-Alaq ini ayat terakhirnya adalah wasjud waqtarib, sujud dan mendekat kepada Allah. Jadi kalau puncak daripada pengetahuan yang dapat dari membaca menika tidak ada lain adalah sujud dan mendekat kepada Allah. Karena tahu kehidupan penciptaan Allah segala macam anugerah Allah menika nggih mendekat kepada Allah dan sujud. Di akhir ayat menika kita boleh sujud tilawah, sujud karena ada ayat yang memerintahkan sujud. Kan luar biasa nih. Al-Quran pertama wahyunya adalah membaca. Ini kan menuntun bahagia. Bahagia itu pasti berpengetahuan. Nek mboten berpengetahuan kan yang di pinggir-pinggir dan saudara kita yang agak mboten normal mereka. Jadi supaya kita sadar mereka membaca. Jadi bahagia bersama Quran itu kinten-kinten kalau di ayat-ayat mereka bisa berarti beruntung. Mereka kata pertama di Al-Quran tentang bahagia mereka itu beruntung. Di surat Al-Baqarah. Muflihun. Menang. Al-Quran mereka di akhir urutan surat mereka adalah menang. Begitu menang mereka Al-Quran selesai. Al-Quran telas. Artinya wahyu sampun ditutup Rasulullah, kemudian setelah itu Rasulullah wafat. Jadi mereka di surat 110. Surat apa? Surat pertolongan dan kemenangan. Surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi setelah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka banyak berbondong-bondong orang untuk memeluk Islam menika. Dan setelah itu menika Al-Qur'an sampun rampung. Setelah menika surat 111 menika adalah surat Al-Ikhlas untuk berikhlas, lalu surat 112 Al-Ikhlas, 113 Al-Falaq, 114 An-Nas. Al-Falaq An-Nas menika surat penutup. Penutup menika berlindung dari bahaya di luar kita, dan Anas berlindung dari musuh utama kita yang menjauhkan kita dari kebahagiaan, yang menika setan dalam bentuk bisikan jin maupun manusia. Kalau ada yang menang pasti ada yang kalah ya. Yang menang tadi kan 110 An-Nasr. Yang kalah nilainya paling jelek 111 ya. Menika surat Al-Lahab, lambang kekalahan. Al-Lahab. Yang menika terus urutan surat menika setelah perjalanan kemenangan utawa perjalanan kebahagiaan. Jadi bahagia menika menerangkan menang. Ada panggilan menang yang selalu kita dengar dalam panggilan sholat. Adzan menika hayyalas sholat, kemudian hayyalal falah. Marilah mencapai kemenangan, kebahagiaan. Menika lekas-lekas ingkang kakung bapak-bapak langsung datang masjid. Ya, kita ingin bahagia, datang ke masjid. Nah, menika gampilipun, menika wonten resep ringkesan, menika gathuk-gathuk bahagia. Nah, ini gen gampang nggih, gen gampang. Bahagia. Jadi Bapak waos Pak ingkang radi kenceng ben mboten ngatur. Monggo Pak, dipun waos singkatan bahagia. Ketinggal. Mboten ketinggal ing mriku. Monggo Pak, ingkang monggo. B bersatu beriman. Kenapa beriman kok membuat bahagia? Betul. Iman itu kan rukun iman kan satu, iman kepada Allah, percaya pada Allah. Percaya pada Allah itu kan walaupun ada apa-apa kita Allah sing biji, Allah sing nanti nuntun dan lain-lain. Iman kita kepada Allah, iman kepada malaikat, malaikat mau nyatet apa perbuatan kita yang apik mesti enten balasanipun. Percaya pada kitab Rasul, Al-Qur'an menika. Percaya pada Rasulullah, teladan kita. Percaya kepada hari akhir, pasti sih besok akan nampa balasan dan hidup sesuai perbuatan kita, takdir dan qadar. Kemudian amal soleh, berikutnya amal soleh, ya pasti tidak cukup beriman, tapi beriman dan beramal soleh mereka kata. Husnuzon, berprasangka baik. Bersatu berprasangka baik pada Allah. Allah pasti membimbing kita dan pasti kehendak Allah apapun yang terjadi menikah kita kembalikan kepada Allah. Kalau apa yang dari Allah, kalau elek mesti kesalahan kita, maka kita kembalikan kepada Allah untuk kembali tobat dan kembali meluruskan langkah. Akhlak mulianya itu membuat dia bahagia karena nggak banyak apa nanti selisih dari sekitar kita kalau kita berakhlak mulia, malah kita diajeni. Nah, gembira. Nah, gembira menikah gembira diri sendiri dan menggembirakan orang lain, mengembirakan muslim yang lain. Itu perintah. Kemudian ikhlas menikah, apapun kalau kita terima dengan ikhlas menikah lapang. Dan terakhir adalah alhamdulillah, selalu bersyukur. Kalau bersyukur tambah nikmat. Dan ucapan-ucapan nanti di surga, masuk surga itu adalah ucapan terakhir, dan alhamdulillah ada doa yang paling gampil ini, tapi paling utama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini anunipun, rincianipun. Iman menikah, beriman menikah, disebut di awal surat Al-Baqarah ya, yaitu mereka yang beriman. Beriman nikah yang pertama, beriman kepada yang gaib. Saat dereng ini ditegaskan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa menikah, ukuran bahagia menikah, takwa menikah. Beriman. Pertama gaib, melaksanakan sholat, menyembah Allah, dan menginfakkan bagian berbaik kepada sesama. Jadi
hablum minallah hablum minanas. Dan itulah mereka itu yang selalu mendapat petunjuk dan itulah orang yang beruntung. Nah, menika beruntung niku kuncine. Nanti wong beruntung menika apa iklane anu obat anu minuman yo wong wong untung kuwi ngalahke wong pinter nggih. Apa-apa beruntung. Dan dengan tadi Ibu tadi beriman hati menjadi tentram dengan mengingat Allah. Allah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, tentram mengingat Allah. Tapi iman menika tidak hanya mendapatkan kebaikan, tapi juga kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, kesengsaraan, itu kembali kepada Allah bahwa ini adalah ujian. Sehingga sabar dalam semangat untuk melaluinya. Dan terus bahagia menikah, tentu kalau tuntunan Al-Quran, tuntunan Islam, Rasulullah adalah yang diraih adalah akhirat. Raihlah negeri akhirat, tapi jangan lupakan kebahagiaanmu di dunia. Secara ini berbuat baik dan jangan berbuat kerusakan. Nah, menika kuncine pun jadi ingkang dipun pentingaken menika sarana dunia menika, kesenangan dunia ini adalah untuk meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Siapa yang mencari akhirat insya Allah dipun mudahkan tentang urusan dunia. Anu ya mati hidup ya. Nah, menika perjalanan kebahagiaan. Bapak Ibu nanti gambar niki dereng. Ini dampak dari kita kalau membaca. Jadi Iqra menika kita membaca kehidupan kita dan ini wonten ayatipun di surat Ar-Rum ayat 8. Artinipun dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Panjenengan mikir mboten kok aku kok urip ning donya ya. Kok ngerti-ngerti lahir, anak-anakku juga ngerti lahir. Iki jane apa? Hakikatnya apa? Tujuannya apa? Mau kemana? Terus ngopo di dunia? Nah, ini kan pertanyaan membaca, Iqra, baca. Nah, ini dipun lanjutaken artinya pun Allah niki wonten jawabanipun nggih. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan. Jadi wonten tujuannya Allah menciptakan menika. Saya makhluk semua alam semesta menika wonten tujuannya dan tujuan yang benar dan waktunya ditentukan. Jadi ada meninggal, pohon-pohon juga mati, tumbuh lagi, jadi bibit lagi, buah yang ngaten, binatang yang ngaten, ada waktu yang tertentu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia menikah benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Berarti tujuan itu menapa kita diciptakan? Dilahirkan di dunia. Tujuan akhir puncaknya apa? Saking ayat menikah. Yaitu bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Allah malih. Menikah jelas wonten ayat menikah. Nah, gimana supaya kita bisa bertemu dengan Allah, bahagia tertinggi menikah di surga bertemu Allah dan Rasulnya dan keluarga kita semua. Menikah kebahagiaan tertinggi. Nah, cara pun pasti cara Allah, menikah Al-Quran dan tuntunan Rasulullah. Maka ini kuncinya kebahagiaan bahwa Al-Quran membahagiakan ini menikah. Nah, kemudian tadi berbuat baik menikah amal soleh menikah. Surat An-Nahl, surat apa? Lebah kan manfaat ya. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi kalau ingin kehidupan yang baik, kata beramal soleh.
berbuat baik, kebajikan. Insya Allah kehidupannya akan baik. Menika janji Allah. Dan diberikan balasan dan pahala apa yang mereka kerjakan. Ini kok kunci-kunci bahagia dan ya, amal soleh. Kita kan sakit ngerasa kalau kita berbuat baik, nyukani tiang nopo-nopo kan sebenarnya kebahagiaan wonten kita. Di samping yang menerima tentu juga bahagia, tapi engkang kata engkang memberi, ini. Husnuzon ya pada diri sendiri, kepada Allah, pada orang lain, kepada makhluk ciptaan Allah yang lain, berprasangka baik. Akhlak mulia, karena dengan Al-Quran ini kita menjadi akhlak yang baik. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi kalau kita bersama Al-Quran, insya Allah kalau kita mengamalkannya, insya Allah kita menjadi akhlak yang baik. Dan Rasulullah memang diutus untuk menyempurnakan akhlak dengan tuntunan Al-Quran menika. Maka hadis-hadis Rasulullah menika tuntunan akhlak saking Al-Quran. Gembira menika, Allah memberikan kabar gembira kepada orang beriman, dan orang beriman pun harus menggembirakan orang beriman yang lain. Ikhlas ya, ibadah kepada Allah. Kemudian alhamdulillah menika luar biasa. Menika ucapan penghormatan di surga menika. Salam penghormatan. Monggo menawi wonten diskusi ngantos jam pinten menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Pak, apakah dengan membaca Al-Quran itu kita bisa dijauhkan dari tuli Pak, atau seperti pikun itu Pak? Saya pernah mendengar itu waktu pengajian itu ada kayak gitu, apa betul? Ceritanya Nabi Yusuf di surat Yusuf. Jadi Al-Quran itu kan di ayat yang menyebut Al-Quran itu penyembuh penyakit yang dalam dada. Tapi diyakini juga oleh ulama bahwa Al-Quran itu juga penyembuh yang sifatnya sakit fisik. Yang fisik itu dari rohani, dari spiritual. Jadi cerita Nabi Yusuf, bapaknya itu kan setelah ditinggal Nabi Yusuf, dibuang saudara-saudaranya itu kan bapaknya buta. Nabi Yakub ini kok buta, betul sakit ngesani. Nah di akhir surat Yusuf menika, setelah Nabi Yusuf jadi pembesar dan memberi kebaikan pada saudara-saudara yang membuangnya itu, Nabi Yusuf nitip baju ke ayahnya. Nah itu ayahnya mencium bau itu langsung bisa melihat. Terus ini mujizat Al-Quran menika ya macam-macam ya. Kita yakini menika mungkin pertama tentu penyakit dalam dada ya, penyakit kejelekan menika. Tapi insya Allah karena mujizatnya Al-Quran menika kalian petunjuk menika sakit penyakit mugi-mugi ngaten insyaallah. Tentu ikhtiar yang lain juga ikhtiar pengobatan gitu kata dipun ikhtiari. Ngaten menawi. Yang kedua Pak, itu saya mau tanya lagi. Itu ada suatu cerita itu seorang yang namanya Muawid. Muawid itu kan seorang yang itu tukang sol sepatu Pak. Dia itu tidak naik haji tapi bisa disebut dengan haji mabrur. Padahal kan itu kan di daerah Syria Pak itu. Padahal orang-orang yang Syria itu naik haji tapi tidak bisa haji mabrur. Apakah pahala dari Muawid itu Pak? Muawid itu seorang Syria yang tidak naik haji tapi dia bisa dianggap haji mabrur Pak. Itu saya pernah baca itu. Apakah itu Muawid itu kok bisa disebut haji mabrur, itu pahalanya apa itu Pak? Mungkin dipuntang-puntangkan ingkang ahli pun. Tapi kinten-kinten nggih. Kinten-kinten memang haji menika kan rukun
Islam. Yang kelima, artinya rukun menika kan wajib dipun tindakaken. Tapi kalau kita rasakan kan banyak yang nggak mampu karena perlu biaya fisik, kondisi kondisi keadaan perjalanan menika kan pembatasan karena kesehatan dan kados sak menika ini antrine sampun dangu. Menika ada yang ulama yang apa namanya memaknai menika nggih haji makna. Jadi haji menika kan perbuatan-perbuatan kepasrahan, totalitas. Dadi menika dipun maknai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mengebat Baitullah menika rumah Allah, pergi ke Baitullah. Jadi memaknai ibadah kaya ibadah haji walaupun itu di masjid-masjid, di rumah-rumah. Kemudian ada ibadah sa'i nggih. Sa'i itu kan mencari air, Siti Hajar mencari air untuk, dan ternyata Nabi Ismail yang menemukan. Jadi mencari kehidupan yang dilandasi dengan ketakwaan dan kepasrahan pada Allah menika memaknai juga. Lalu wukuf menika kan seolah-olah mati menika. Berarti kita muhasabah kembali kepada Allah. Wukuf di Arafah menika dipun maknai. Apa mengaten ya, berarti ibadah haji menika ingkang boten saged menika tapi diniati insyaallah mudah-mudahan dapat amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri seperti ibadahnya haji atau umroh. Misalnya sholat 2 rakaat pas suruk habis subuh ngaji tentang keislaman, lalu pas suruk sholat 2 rakaat. Nika pahalanya seperti ibadah umroh. Atau pahala-pahala yang setara dengan haji menika kita cari wonten kehidupan kita menika mbok menawi ngaten. Tapi mangke enggak ahlinipun jenengan matur nuwun. Mungkin ada yang lain dari bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu ada? Nggih. Menika kemutan haji nggih monggo menawi anu. Jadi haji menika kan ibadah anunipun adalah khasnya adalah tawaf. Tawaf menika ibadah khas haji yang tidak ada di ibadah-ibadah lain nggih. Terus menawi dateng menika Ka'bah, Mekah menika Masjidil Haram menika salat sunat 2 rakaat menika malah dipun utamaaken tawaf rumiyin, tawaf menika malah langkung dipun anjuraken. Tawaf menika mutari Ka'bah 7 kali menika. Ternyata putaran menika mengisahkan Allah menika adalah sunatullah kepada seluruh alam semesta menika berputar. Alam semesta menika berputar. Bumi mengitari matahari, matahari berputar, bumi juga berputar. Elektron dalam tubuh kita ini berputar. Arah peredaran darah menika berputar. Elektron di batu yang makhluk-makhluk kelihatannya mati, di dalamnya itu ada putaran-putaran. Alam semesta tata surya kita ini mengitari galaksi. Galaksi berputar ke pusat galaksi dan seterusnya. Dan putaran itu semuanya ke kiri. Putarannya ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Mereka menandakan keesaan Allah, ciptaan Allah. Allah Esa, satu. Ya, jadi yang pada yang gak kelihat maupun yang kelihatan mereka tasbihnya, ini kok ke kiri. Nah, mereka kalau maknai, kalau inspirasikan bahwa nah, mereka kalau Ka'bah seolah-olah kita tawaf menika dan seluruh benda-benda alam semesta menika berputarnya ke kiri. Salat kita itu kalau ditoto sudut-sudutnya waktu kita gerakan salat menika bentuk lingkaran. Berdiri menika 90 derajat nggih. Kalau lurus nggih 180 derajat. 180 derajat. Kalau ruku itu 90 derajat. Kalau sujud itu 45 derajat. Jadi kalau di total itu 360 derajat. Ini berputar. Jadi sholat mereka berputar. Nah,
Lebih gampangipun menika anu dados inspirasi wonten pondok kita dapur. Yang pertama menika kan urutan surat menika kan sepatutnya kita lebih cinta Quran dan lebih gampil memahami Quran secara sederhana. Niki carane tiang teknik kula anu teknik. Kalau apa insinyur, sekolah tukang insinyur. Jadi apa-apa di teknik. Ini lebih gampil. Nah, menika yang pertama Iqra, wahyu pertama. Wahyu pertama. Setelah wahyu pertama menika kan sadar sukses ta menika. Ngerti tak sapa pencipta, sapa anu, sadar tadi kehidupan itu kemana? Oh, menuju Allah. Kembali kepada Allah. Ditampa napa mboten nih, tergantung amal tadi, Al-Qur'an Sunnah Rasul tadi. Kalau ditampa nggih saged kepanggih Allah. Yen enggak ketampa nggih kejegleng wonten neraka. Mboten kepanggih Allah. Menika penting sangat sadar sukses. Syahadat, sadar sukses menika awalanipun mengucap syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Menika puncak membaca nggih menika. Yen ora iso maca kehidupan nggih mboten saged syahadat. Mboten asal hidayah. Menika penting sangat. Insya Allah ngatur. Mungkin keluarga kita semua dapatkan hidayah dengan pengajian-pengajian menika. Saged juga mendudui hidayah kepada sesama keluarga kita. Lalu setelah wahyu pertama dalam urutan surat menika kan buka Quran nggih. Buka Quran. Yang pertama menapa? Surat pembuka pasti nggih. Surat pembuka menika Al-Fatihah. Biasanya yang buku setelah cover tadi Iqra ada judulnya iki, maka buku pertama yang terbaca mereka executive summary, apa jenenge ringkesan, kesimpulan ringkesan. Sing gambarke seluruh isine engko kira-kira gini. Niku Al-Fatihah. Umul Kitab. Ya, maka kita masuk ke Umul Kitab. Ini kalau suka ke wonten tengah, karena Umul Kitab dia pusatnya di tengah, yang nanti dijabarkan ke seluruh surat dan ayat-ayat. Baik, kalau kayak tengah. Nah, Al-Fatihah ini kan 7 ayat ya. Mulai bismillah ngantos ayat ke-7. 7. Jadi seolah kalau kita tawaf itu ya 7 ayat. Tawaf dalam kehidupan mereka ngamalkan 7 ayat Al-Fatihah. Ya, napa keistimewaan Al-Fatihah? Kan apal sedanten artinya apal sedanten. Kira-kira maknanipun napa to Al-Fatihah menika? Kan untuk doa sering kita panjatkan, untuk ngirim doa, untuk berdoa. Kira-kira kita rasakan Al-Fatihah ini ndadoskeun kita melakukan apa? Al-Fatihah. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat pertama nggih. Menawi panjenengan tasih nem nampa surat saking mantan mantan pacar dan jadi istri. Pertama pasti perkenalan toh. Jenengan ngelamar surat ngelamar pekerjaan. Sing pertama pasti perkenalan lagi. Nama saya ini, saya tinggal di sini. Alamat saya ini, pekerjaan, hobi saya dan lain-lain. Jadi, tentang apa nama status. Nah, jenengan rasake ayat pertama, surat pertama. Jenengan waos. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok perkenalan saking Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saged jenengan perkenalan kados mekaten. Perkenalkan Bu sinten? Pak sinten, Pak? Pak Romdon. Pak Romdon. Perkenalkan saya Romdon. Kalau Anda mau minta apa-apa, saya ini pemurah. Kalau Anda ingin lihat saya ini, saya sakit dengan nonton. Dijalui tenan, bingung dengan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengenalkan sifat mulianya, Rahman Rahim. Jenengan rasa sakit nggih? Perkenalan dengan Allah sudah kenal nggih? Rahman Rahim. Engkau kan dari hidup niku bersama Allah yang Rahman Rahim, tenang dalam melangkah. Lalu yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Ingat raske. Segala puji bagi Allah, pencipta
seluruh alam ya. Terus wis kasih sayang di dalam perjalanan juga dikai apa kebutuhan ya Allah menciptakan alam semesta untuk kita semua. Nah 7 ayat menikah kan dengan rasakan menikah menjadi harusnya menjadi karakter kita. Wong diulang pun pinten jenengan maos Al-Fatihah. Sekantor sak menikah. Berapa kali? Jenengan hitung 17 kali dalam sholat kita dalam rakaat, belum doa-doa, belum ucapan-ucapan yang lain. Umur jenengan 50, 50 kalikan. Mulai TK pun mau Al-Fatihah, mulai 10 tahun mau Al-Fatihah saat menikah berarti wis 30 tahun. 30 tahun kali 65 hari kali 17. Nah, kata sangat toh. Nah, menikah tujuannya apa? Kalau kita disuruh mengulang-ulang sesuatu, tujuannya apa? Supaya menjadi budaya kita, menjadi perilaku kita, menjadi karakter kita. Ini karakter umat Islam ini Al-Fatihah. Nah, menikah wonten kita dapur kita dalami apa sih sebenarnya? Itulah menjadi manusia yang berkarakter unggul, punya visi tujuan yang jelas menuju Allah. Bismillah, Allah maafnya. Alhamdulillah bersyukur sehingga mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang Allah berikan pada kita. Seluruh potensi diberdayakan. Jadi punya sakit memilih mengembangkan potensi-potensi dalam diri maupun dalam sekitar. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah memberikan peluang, kesempatan, kasih sayang dalam kehidupan. Kalaupun salah, Allah Maha Pengampun. Maliki Yaumiddin, Allah Raja yang akan membalas setiap amalan kita. Jadi motivasi kita itu apapun yang dilakukan kita yang baik pasti Allah akan balas. Dilihat orang nggak dilihat orang. Iya karena butuh, iya karena stain. Padamu ya Allah kami menyembah, beribadah. Padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi beribadah, berkontribusi, berbuat baik dulu, insya Allah ditolong Allah. Itu misi kita. Peran kita dalam hidup di keluarga, di diri sendiri, di lingkungan bermanfaat. Keberadaan kita itu bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus menikah jalan paling cepat mencapai tujuan, yaitu Al-Islam, Al-Quran. Terus kalau kita punya sesuatu, cita-cita, punya harapan, ya kita buat cara yang paling baik. Kita susun strategi dan lain-lain. Ini kan manajemen ini. Al-Fatihah ini kan rumus sukses manajemen. Tidak hanya cara pun kita dalami, tapi ayat terakhirnya siratal ladzina an'amta alaihim. Contohnya wong sing sukses ini nikmat. Dalam hal ini adalah para nabi, para orang baik, ada orang soleh. Kalau kita kalau anak kita ingin sukses jadi dokter, contohnya dokter kuwi lho apik. Kalau perusahaan mau sukses, usaha mau sukses, contohnya toko kuwi lho apik, iso sukses. Negara mau sukses, contohnya negara lain. Ini jadi tidak hanya membuat cara, strategi, tuntunan menikah yang berkaitan Al-Quran ada surah, tapi juga carane tuntunan wong sing soleh-soleh para nabi itu teladan. Kalau dalam kehidupan idola-idola kita itu ya yang baik-baik yang membimbing kita. Lalu ditutup dengan amin, kabulkan ya Allah. Menikah kan rumus sukses. Al-Fatihah menikah rumus sukses segalanya. Untuk segalanya menikah pakai Al-Fatihah. Maka jadi doa, jadi segala macam. Jadi terus kita baca dan seterusnya. Menikah Al-Fatihah yang terus kita amalkan dalam kehidupan. Lalu ayat surat selanjutnya kan Al-Baqarah ngantos Al-Ikhlas. Al-Baqarah menikah kalau surat pertama Al-Fatihah mengenalkan Allah dan tuntunan dalam membuka kehidupan. Kalau Al-Baqarah memastikan. Terus pedomane nopo nih arep ngelakoni kehidupan. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Ono pedomane yaitu Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya dan SIM-nya yang numpak kendaraan perlu SIM. SIM-nya adalah takwa. Takwa adalah menjadi standar kehidupan kebahagiaan, kesuksesan. Takwa. Tingkatkan, maka tiap Jumat ya Bapak selalu pesan tingkatkan takwa. Lalu ditutup tadi kemenangan dan keikhlasan. Lalu surat selanjutnya yaitu surat penutup. Penutup menikah kan mari kita tutup acara ini dengan
berdoa. Jadi tutup menika berlindung, menutup supaya kebahagiaan kita dalam kehidupan di dunia ini tidak muncul, tidak lepas, tidak diganggu. Maka kita perlu berlindung untuk kebahagiaan kita supaya terus dalam kehidupan ini. Ada surat perlindungan menika wonten kalih menika Al-Falaq kali Anas. Kula a'udzu birabbil falaq menika berlindung dari galanya. Surat Anas menika berlindung khusus kepada musuh utama kita, yaitu setan dalam bentuk bisikan jin dan manusia. Lalu dengan nomor gangsal menika wahyu terakhir. Wahyu terakhir menika memastikan bahwa telah kusempurnakan agamamu, kucukupkan nikmatku, dan kuridhoi Islam jadi agamamu. Nah menika kan bahagia tuh. Dijamin siapa sing menika. Jadi penutupnya menika wahyu terakhir. Iki dijamin sempurna tuntunanipun, wis nikmati wis dikai dan Allah ridho. Katen menika dados sistematika sederhana di pondok kita dapur. Jadi wonten 5 area untuk menika kita nggih diskusi ngeten menika. Untuk menjadi orang yang punya bisa berkontribusi rahmatan lil alamin. Tujuan manusia diciptakan menjadi khalifah hamba Allah yang di dunia untuk menjadi rahmat meniru Rasulullah. Wonten buku-buku nipun. Nggih, menika monggo menawi wonten anu boleh ngantos jam pinten? Sampai jam 9 terus pundi? Sampun. Niki mengke dipun saged dipun kopi, dipun unduh. Nah, menika penting nggih. Al-Qur'an kan membimbing kepada bersama untuk kebahagiaan. Menika monggo kita minimal coba kita renungkan nama-nama surat. Betul nama-nama surat Al-Qur'an menika 114 surat menika dipototo kali wahyu menika nggih. Ini letakkan di sini, namanya juga ini tentukan. Ini sudah ulama kebanyakan seperti itu, bahwa ini adalah talaki atau ya ini dituntunkan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan Rasulullah membaca kalau Ramadan itu membaca urutan menika. 114 surat. Menika kalau dibagi 6 19 dan angka 19 menika ajaib. Jadi 114 menika memang pilihan, tidak sembarangan. Jumlah 114 menika mboten sembarangan. Wonten mukjizat-mukjizatipun. Termasuk juga nomor-nomor surat. Contohipun keajaibanipun menika surat matahari, surat Asyamsi, menika surat nomor pinten? 91. Ketinggal ya. 91. Dan ilmu pengetahuan zaman sekolah riyen kan 9 planet mengelilingi 1 matahari. 9 planet nomor 91. Kalau matahari tenggelam muncul menapa? Gelap malam. Alail menika nomor 92. Malam. Iya kan? Iya. Kalau malam lalu muncul siang lagi. Nah, waktu terang benderang sholat duha jam 9 lebih 3 menit. 3. Menawi sampun sholat duha, hati menika dados lapang. Nggih ta? Lapang menika insyiraq 90. Surat Al-Insyiraq. Kalau sudah lapang, menika ngertos jati diri. Sejatine wong. Sejatine kita menika. Itu surat Atin 95. Watini wazaitun, waturi sini, watar badin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan makhluk yang terbaik. Tapi sing beriman menjadi ya sebaik-baik makhluk. Tapi sing ora beriman menjadi seburuk-buruk makhluk. Nah, untuk bisa seperti itu menjadi makhluk yang terbaik menika lanjutanipun surat nomor 96. Yaitu kedah belajar membaca. Yaitu surat Al-Alaq nomor 96. Iqra membaca. Membaca nopo?
97. Al-Qadar, membaca Al-Quran malam yang turun pada malam kemuliaan Al-Qadar, malam kemuliaan turunnya Al-Quran. Dan seterusnya menikah dados cerita dan akhirnya menang menikah. Menawi wonten wekdal mangke cerita urutan surat. Nah, mungkin ingkang tengah-tengah menika ngapalkannya, cara ngapalkannya wonten. Jadi ngapalkannya cara mengapalkan menika. Misal kita memaknai apa sih hubungannya wahyu pertama kali wahyu terakhir. Wahyu pertama kon moco, Iqra, baca, karena dulu memang nggak paham, dilahirkan dari alak, dari proses alak, itu sesuatu yang lemah yang menempel, alak bayi, kurang ngerti apa-apa, diajari, belajar, ngerti, terus terakhir sumben kuwi nek dituntut dikai kenikmatan dan diridhoi. Nanti kan bisa digaduk-gadukan di wahyu terakhir Al-Maidah ayat 3 kan. Lalu hubungannya apa ayat akhir kalau al-halak sama ternyata kalau ayat terakhir al-alaq adalah wajib waktarib, karena membaca tadi jadi sujud dan mendekat pada Allah, jadi tahu jati diri kita untuk bagi hamba Allah. Dan di ayat terakhir dari surat Al-Maidah menika, nah nama surat menika, nama surat 14 kalau wau menika seolah isinya niku ya kira-kira sesuai dengan judul iki. Misalnya panjenengan tumbas buku judulnya matematika, isinya kan nggih ya tentang matematika, rumus-rumus. Kalau judulnya Al-Maidah, hidangan, isinya menawa? Ya hidangan, kebanyakan hidangan. Dan mana yang halal haram, gitu. Pertama niku hidangan amanah, akad. Kemudian hidangan halal haram, dilarang makan ini ya dilarang. Lalu puncaknya menikah hidangan yang paling sempurna. Al-Maidah menikah nomor 5. Hidangan sempurna kan 4 sehat 5 sempurna tuh. Jadi nomor 5. Hidangan puncak, hidangan yang paling lezat menika nggih wonten ayat terakhir. Yaitu hidangan kebahagiaan hakiki. Yaitu di ayat terakhir, yaitu bagi mereka surga dan ridho Allah. Menika hidangan paling top. Mboten-mboten sing ngalahkan. Hidangan surga kali ridho Allah menika. Terus kita bisa belajar dari nama surat. Al-Hadid menika unik. Al-Hadid nomor 57. Menika di tengah-tengah 114 dibagi 2 57. 57 menika Al-Hadid besi. Besi kok ditaruh di tengah. Surat besi. Oh, ternyata hubungannya kali keadilan. Di ayat di tengah ini wonten bahwa dengan kekuatan besi itu untuk menegakkan keadilan. Nek mboten kuat, mboten iso negake keadilan. Nek arep berbuat adil, ya kudu jadi penguasa sing adil, sing mengikuti petunjuk Allah. Nek wong biasa kalau negake keadilan ya ora iso, ora duwe kekuatan. Maka lambangnya kekuatan adalah besi. Negara-negara yang punya teknologi maju ya dia bisa ngatur dunia. Maka umat Islam ketahipun nggih kuat. Pun dicontohke keadilan besi untuk menolong agama Allah. Ini wonten hadis. Nah, yang unik menika surat pertama, surat terakhir. Nanti jejer derek. Al-Fatihah hari Anas. Pembuka, penutup. Pembuka Al-Fatihah, penutup Anas. Dan ini sama-sama banyak dibaca ini. Setelah Al-Fatihah ini paling banyak Kulhu, Al-Falaq, Anas. Paling banyak dibaca. Surat pendek, jadi di sholat, nopo doa, menika Anas. Dan setelah dijejer menika ternyata sama. Asmaul Husna yang ada di situ adalah sama, yaitu 3, yaitu Allah, Rob, Malik. 3 menika. Al-Fatihah wonten, Anas wonten, Qul a'udzu birabbin nas, Malik, Inas, Ilahinas. Terus dibuka dengan perlindungan Allah, dengan Asmaul Husna 3 tadi, ditutup dengan kata-kata menika 3 sama. Itu luar biasa menika Al-Quran yang membuat kita berbahagia. Dan dengan renungkan mangke. Menika Al-Baqarah, takwa, beruntung. Dan insya Allah kalau Allah memberi pertolongan maka tidak ada yang bisa. Menika
surat kemenangan. Surat setelah ini para sahabat setelah turun surat ini saat Futuh Makkah mereka para sahabat bersedih. Mugi-mugi manfaat menjadi orang keluarga, tidak hanya kita sendiri tapi keluarga, masyarakat dan negara yang bahagia. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Kalau yang benar dari Allah, yang kalau salah mohon dimaafkan dari saya, mohon koreksinya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tutup. Demikian tadi kajian yang telah disampaikan Ustadz Insinyur Heri Sriwidodo. Bahagia bersama Al-Quran. Sebelum ditutup, mungkin nanti materi bisa di-share Pak. Ya, biar untuk tambahan ilmu. Ya. Mari kajian pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.